wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan baca daripada kitab Safinatun Najah. InsyaAllah malam ini kita akan belajar tentang faslun tabtulu salatu bi arba'a asyrata khosrah, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Jadi kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tabtulu salatu, salat yang didirikan menjadi batal hukumnya bi arba'a asyrata khoslatan, dengan 14 perkara. Jadi yang batalin salat ini ada 14 perkara. Jadi kalau dulu kita cuma dengar katanya sih batal salat begitu. Katanya kalau begini nih salatnya batal. Insyaallah malam ini udah nggak pakai katanya lagi. Udah ngaji soalnya nih, udah baca kitabnya Safinatun Najah, bahwa salat itu batal kalau terjadi salah satu dari 14 perkara ini. Jadi salat menjadi batal. Yang pertama, salat jadi batal bil hadasi, dengan adanya hadas. Hadas tuh kentut tuh hadas tuh. Jadi hadas itu status diri pada seorang muslim yang menempel pada dirinya setelah dia melakukan penyebab hadas. Gitu. Beda sama najis. Kalau najis mah kelihatan, ada barangnya, ada wujudnya, konkret tuh najis. Tapi kalau hadas itu status diri yang nempel pada badan orang mukallaf, orang muslim nih, ketika dia melakukan penyebab hadas. Begitu. Penyebab hadas ada berapa? Tergantung hadasnya. Kalau hadas kecil penyebabnya ada 5. Tidur tuh penyebab hadas. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan tuh penyebab hadas. Baik lubang depan atau lubang belakang, baik yang keluar biasa atau kagak biasa begitu. Yang keluarnya air kencing kan biasa. Kalau keluar batu itu kan kagak biasa tuh. Tetap aja kalaupun yang keluar tidak biasa itu penyebab hadas. Atau yang keluarnya angin, misalnya kentutnya baik itu sedikit atau banyak, tetap dia berhadas. Baik ada suaranya atau kagak ada suaranya, sama aja penyebab hadas gitu. Jadi orang kalau kagak kalau sholat kemudian kentut yang kagak kedengeran orang gitu. Orang sih kagak ada yang tahu, maka malaikat nyengir aja tuh di samping itu. Malaikat nungguin lu batal sholat apa kagak gitu. Jadi itu kalau orang berhadas batal sholatnya. Kalau orang berhadas, yang paling mungkin terjadi ketika sholat itu adalah hadasnya hadas kentut. Atau yang mungkin juga terjadi itu tidur. Kalau di sini sih nggak ada gitu. Kalau dulu kita pesantren tuh ada program namanya sholat tasbih. Jadi kita tuh sholat tasbih tiap minggu.
Itu setiap minggu hari Kamis malam Jumat. Setiap malam Jumat kita sholat tasbih. Tahu gak jam berapa sholat tasbihnya? Jam 11. Jam 11 malam. Jadi beres belajar malam, habis sholat isya kita belajar malam, beres belajar malam sholat tasbih. Kan sholat tasbih kan rukunya lama kan ya, rukunya lama, baca tasbih, berdirinya lama, berdirinya tasbih 15 kali, ruku tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali, pas sujud tasbih 10 kali. Cuman orang ada yang baca sampai 200 kali tuh rasanya tuh, soalnya nggak bangun-bangun habis itu dia, lama. Itu kalau tidur hilang udah wudunya jadi batal, berhadas. Karena orang sujud kan pantatnya ngangkat itu. Maka orang yang tidur dalam keadaan sujud batal wudunya. Termasuk juga kalau dia tidur dalam keadaan berdiri begitu. Jadi yang paling mungkin terjadi hadas ketika sholat itu ya kentut atau juga tidur. Yang lain sih nggak ada ya, kecuali orang kecepirit ada tuh gitu tuh, cepirit itu bocah biasanya tuh gitu. Jadi kalau dia berhadas, sholatnya batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Adanya najis yang menempel entah pada bajunya, entah pada badannya, atau pada tempat di mana dia terkena najis tersebut, in lam tulqa halan min ghairi hamlin, kalau najisnya tidak langsung segera dibuang. Tapi syaratnya buangnya tuh min ghairi hamlin, kagak boleh megang begitu. Syaratnya kagak boleh kagak boleh megang begitu. Jadi misalnya dia kejatuhan najis di tangannya, lalu dia gerakin tangannya begitu, nggak usah megang najis, dia gerakin tangannya supaya jatuh, udah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa dijatuhin karena najisnya basah, kudu megang begitu, kudu dicongkel begitu, maka nggak bisa diterusin sholatnya. Sholatnya batal sebentar, dia batalin sholatnya, dia ambil najisnya, dia bersihin bagian baju yang tadi kena najis. Jadi nggak usah dicuci sebaju-bajunya, cukup bagian itu aja tuh. Cukup bagian itu aja, kemudian basah-basah dikit nggak apa-apa, yang penting najisnya hilang. Kemudian masuk sholat lagi gitu. Jadi kalau ada najis di dalam sholat, baik itu baju atau badannya, nah termasuk juga membatalkan sholat kalau ada bagian yang nempel pada tubuhnya dan itu ada najis. Contohnya ini kayak ini kabel imam. Kan kalau ini kan ketahuan nih ada ujungnya kelihatan. Kan ada yang kabelnya tuh nggak wireless, nyolok ke ampli gitu ya. Itu di ujung amplinya tuh kalau ada tai tikusnya, ada tai cicaknya, bagi sebagian ulama sholatnya batal. Sebab ini bagian dari tubuhnya, dia bergerak dengan gerakan badannya. Atau dia punya sorbannya panjang misalnya, sorbannya sampai mungkin sepinggang. Itu di ujung sorban, di bagian pinggang tuh ada najis misalnya kecil, itu juga sama. Jadi semua yang terikat dengan badannya begitu, kalau terkena najis maka wudunya sholatnya batal. Tapi wudunya mah nggak batal. Sebab wudu tidak batal gara-gara orang kena najis, enggak. Kita udah wudu dari rumah, datang jalan ke masjid, datang ke musola, di jalanan kejatuhan tai burung misalnya gitu. Wudu kita nggak batal. Cuman tangan yang kena najis nih tinggal dibersihin aja di tempat air wudu tuh begitu.
Sama persis kejadiannya ketika ada orang yang sholat mimisan. Sholat mimisan itu kan darah keluar dari hidung, nggak batalin wudu. Sebab yang batal itu kalau keluar sesuatu dari kemaluan. Kalau dia keluarnya bukan lewat kemaluan, walaupun itu najis, darah kan najis tuh, keluar nih lewat hidung bukan lewat kemaluan, maka wudunya nggak batal, dia tidak berhadas tuh. Cuman sholatnya batal karena ini najis nih darah nih. Maka tinggal keluar sholat, dibersihin najis darahnya, habis itu ikut sholat lagi gitu. Atau biasanya apa, bisul misalnya, bisul kan ya, ada orang yang, ada emang saya ketemu tuh, ada orang yang bisul sama dia dipiara. Iya, dari kecil dipiara. Jadi mau dipetes tuh kata dia sayang, ntar aja, nunggu menir katanya. Ntar kalau udah menir tuh baru tuh, kalau udah menir ditusuk tuh, itu kalau keluarnya tuh ada rasa gimana. Itu bisul udah ditungguin sampai menir, masuk dia ke masjid sholat, tiba-tiba tangannya ketampar bocah, misalnya bocah lagi lari-larian di masjid, ketampar itu bocah, ini darah banyak nih. Kan kalau bisul udah menir kan darah sama nanah udah nyampur tuh, udah warnanya udah bukan merah lagi, warnanya ungu kan. Itu batal gak sholatnya? Sholatnya batal, tapi wudunya batal apa enggak? Enggak, sebab wudu tidak batal gara-gara kena najis. Ini yang batal sholatnya. Jadi sholatnya tinggal keluar dari sholat, elap itu darahnya, bersihin najisnya, habis itu masuk lagi ke dalam sholat, gak perlu wudu lagi gitu. Jadi pada intinya pembatal sholat yang kedua adalah biwuku'in najasati, adanya najis. Najis yang tidak dimaafkan tentunya, karena ada najis-najis yang dimaafkan. Contohnya apa najis yang dimaafkan? Contohnya adalah darah nyamuk, itu dimaafin. Darah nyamuk, lalat itu ada ininya kan, lalat tuh ada apanya tuh, kayak semacam darah yang warna kuning. Nah, itu dimaafin, sebab dia adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Darahnya aja yang dimaafin, tapi bangkainya enggak. Jadi kalau ada bekas darah nyamuk di sini nggak ada masalah, tapi bangkainya nggak dimaafin. Jadi kalau lagi sholat begitu, kemudian ada nyamuk, kemudian ditepok sama dia, gitu. Itu bangkai bangkai nyamuknya tuh najis. Maka sholatnya batal, sebab ada najis di badannya. Darahnya mah nggak najis, sebab darahnya dimaafin, tapi bangkainya itu tidak dimaafkan, begitu. Jadi ulama tuh punya kriteria mana bangkai yang dimaafkan, mana yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan tuh bangkainya aja atau darahnya saja, atau darahnya atau dua-duanya begitu. Nah, nyamuk itu adalah hewan yang darahnya dimaafkan tapi bangkainya tidak dimaafkan. Itu yang kedua, yang batalin sholat karena ada najis dimanapun. Maka perhatiin nih badan kita, pakaian kita, kalau kita mau datang ke tempat sholat, pastiin itu nggak ada najisnya, begitu. Lalu bagaimana yang jadi masalah tuh kan kadang saya pernah ditanya, ada orang tua yang sholatnya itu datang ke masjid bawa tongkat. Tongkatnya itu dipakai buat jalan. Yang tongkat model yang kakinya tuh 3 gitu kan ya, itu dipakai masuk masjid juga gitu. Itu najis apa enggak? Jadi dalam kaidah fikih begini, barang yang sangat mungkin terkena najis, maka kita hukumi secara zahirnya. Barang yang sangat mungkin terkena najis, maka kita hukum zahirnya. Maksudnya keadaan sekarang nih ada najis apa kagak? Kalau sekarang yang kita lihat kagak ada najisnya, nggak ada masalah. Tapi kan dipakai buat jalan, Ustaz. Ini jalan kadang-kadang ada kena tai tikus, ada tai ayam, macam-macam. Yang penting sekarang kita lihat ada najisnya apa enggak. Itu hukum secara zahir. Sebab kalau kita menghukumi make
ini kayaknya kena najis tadi nih. Kagak ada benda suci akhirnya, sebab semua benda punya kemungkinan adanya terkena najis. Ban motor kita tuh kayak pantau tuh, comberan dihantam juga kan ya, tai bangkai tikus diinjek juga gitu. Tapi pas nyampe rumah ada gak tai tikus itu? Ada apa enggak tuh bangkai cicaknya? Pokoknya kalau secara zahir tidak ada najis tuh yang kita hukumi begitu. Jadi kalau urusan najis tuh ulama sebenarnya kagak repot. Kelihatan kita hukumin najis, kagak kelihatan kagak usah dipikirin, tuh najis begitu. Kelihatan dibersihin, kagak kelihatan jangan dipikirin udah. Sebab makin dipikirin tuh makin was-was. Itu pintu setan masuk godain manusia di situ tuh. Itu salah satunya jadi penyakit was-was. Jadi sebenarnya penyakit was-was tuh satu sebabnya kagak ngaji. Kalau dia ngaji soal bab najis, hilang was-wasnya. Kaidah fikih bilang begitu, najis tuh kelihatan dibersihin, kagak kelihatan jangan dipikirin gitu. Ini kalau kita mikirin semua yang kagak kelihatan, repot ini hidup, kagak jalan-jalan urusan gitu. Kita masuk WC ke ke WC mana, departemen store, mall, plaza, masuk WC umum begitu. Pokoknya kalau ada najis kita siram, kagak kelihatan najis nggak usah dipikirin, nggak usah mikir, jangan-jangan tadi sebelum gua kencing di gagang pintu nih gitu. Jangan-jangan nih, wah repot urusan gitu. Jadi kalau urusan najis kelihatan bersihin, kagak kelihatan jangan dipikirin begitu. Sama kita, baju diperiksa nih, baju nih mau sholat, ada gak najisnya? Oh ada, bersihin dulu. Kagak ada, ya udah nggak usah dipikirin. Cuman kayaknya bau keringat nih, jangan-jangan nih tadi dari ini, jangan, wah udah repot sudah lama. Itu setan masuk di situ tuh. Itu salah satu sebab penyakit waswas itu, ketidaktahuannya terhadap ilmu begitu. Makanya saya kalau ditanya tuh kan hampir tiap hari 24 jam kan WhatsApp kagak mati, ditanya orang nanya. Itu pertanyaan orang waswas sama orang biasa tuh kebaca tuh, ketahuan tuh. Biasa orang WhatsApp nanyanya panjang gitu. Sebenarnya pertanyaan atu doang gitu, cuman ceritanya mukodimanya panjang banget begitu. Nah, kalau ketahuan begini, hatta sampai ada beberapa orang tuh yang saya kagak jawab salamnya. Langsung saya jawab isinya aja, kagak najis, dah titik begitu. Jadi dia panjang itu, karena ketahuan nih orang waso tuh makin dikasih penjelasan makin bingung dia, makin banyak, udah pokoknya kagak najis, titik gitu. Udah itu najis, titik gitu, selesai. Jadi sebab masalahnya itu, jadi orang was-was tuh kudu belajar, dan belajarnya jangan banyak-banyak. Sebab makin banyak informasi yang dia tahu, makin repot itu urusan. Udah ngaji sama ustad, lihat YouTube orang lagi, lihat Instagram orang lagi, jadi bingung lagi. Nah itu makin jadi, itu setan makin demen itu begitu. Iya, keluar kamar mandi dibisikin, pantat belum kena tuh pantat begitu. Akhirnya balik lagi dia gitu. Padahal udah basah itu, udah lepek, wudu nih, keluar tempat wudu dibilang tuh pala belum kena pala, akhirnya balik lagi begitu. Makanya ulama tuh bilang, keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah selesai kagak usah dipikirin, nggak berarti apa-apa. Wudu udah beres nih, udah keluar tempat wudu, kemudian muncul ragu-ragu, nggak usah dipikirin. Emang setan kerjaannya begitu. Jadi keraguan-raguan yang terjadi setelah ibadah selesai itu tidak bermanfaat apa. Maksudnya nggak usah digubris, biarin aja begitu. Kemudian yang ketiga, tadi yang ke satu adanya hadas, yang kedua najis, yang ketiga inkisyaful aurati in lam tustar halan, terbukanya aurat in lam tustar halan, kalau tidak segera ditutup. Jadi auratnya terbuka. Nah soal aurat ini kan syarat, maka kalau dia kebuka sekejap aja begitu, sekejap lalu dibiarkan tanpa ditutup, itu membatalkan sholat. Tapi kalau dia terbuka kemudian langsung ditutup, misalnya sholat di lapangan, lagi ada angin gede, anginnya gede, kemudian kainnya, sarungnya, gamisnya keangkat, langsung segera ditutup. Hatta kalaupun dia sholatnya sambil bongkok, karena tangannya megangin gamis supaya tertutup, nggak ada masalah.
nggak ada masalah begitu. Bongkok tuh apa namanya untuk nutupin lututnya biar tertutup, nggak ada masalah. Jadi yang namanya aurat itu mesti kalau terbuka dan terbuka aurat ini yang tadi ditutup segera tuh kalau terbukanya gara-gara alam, angin atau gempa bumi. Tapi kalau terbukanya gara-gara kipas angin yang dinyalain baik sama kita atau sama siapa, kebuka tuh batal sholatnya. Jadi yang kagak, maksudnya kebuka aurat nih langsung tutup, itu langsung tutup kalau dalam kondisi terbukanya gara-gara alam. Kalau kebukanya gara-gara ulah manusia, baik atas izin kita atau tidak izin sama kita, kayak anak kita tuh, anak kita lagi kita sholat kemudian main-main di bawah sarung misalnya begitu, itu kalau itu kebuka sekejap sholatnya batal. Kebuka sekejap aja sholatnya batal, sebab nutup aurat tuh syarat sah sholat. Hilang syarat sah sholat, hilang sahnya sholat juga begitu. Kalau soal aurat kan udah nggak usah dikasih tahu kan ya, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau perempuan di dalam sholat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan tuh depan belakang. Jadi aslinya aurat perempuan tuh dalam sholat sampai pergelangan. Telapak tangan depan ini bukan aurat, dalam juga bukan aurat, termasuk mukanya bukan aurat. Seluruh badannya aurat kecuali muka dan ini telapak tangannya. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut begitu. Maka kalau laki sholat hanya dengan pakai kain satu potong, kain doang gitu, nggak ada atasannya, asal kainnya nutup pusarnya, sah sholatnya gitu, nggak ada masalah. Ya bukan nggak ada masalah begitu, ya sholatnya sah, cuman tidak beradab begitu maksudnya. Wa nutku bi harfaini au harfin mufhimin amdan, yang ke 1 2 3 4 yaitu mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf secara sengaja, 1 huruf yang dipahami. Ini kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tuh alif ba ta sa itu ada rangkaian huruf yang cuman dengan 2 huruf bisa dipahami artinya. Atau ada juga kalimat yang disusun hanya dengan 1 huruf gitu. Itu. Artinya kalau itu terjadi, kalau kita sih nggak apa namanya sama aja 2 huruf juga bisa. Itu kan 2 huruf gitu. Dan kita nggak mungkin ngucapin 1 huruf begitu. Kalau kita mesti minimal 2 huruf. Kalau terjadi itu secara sengaja, sholatnya batal. Terucap sengaja begitu ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Kayak orang keceplosan lagi ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, i'tidal pinggangnya bunyi kretak gitu. Dia bilang aduh itu, aduh nggak ada masalah tuh, keceplosan. Tapi yang namanya keceplosan itu yang tidak sengaja, syaratnya sedikit. Sedikit itu 6 huruf atau kurang. Kurang dari 6 huruf gitu. Kurang dari 6 huruf. Kalau 6 huruf udah kesono udah banyak namanya. Jadi kalau tiba ngomong aduh tuh a d u h, itu 4 huruf tuh, nggak batal sholatnya. Jadi nggak sengaja syaratnya dikit gitu, nggak sengaja syaratnya dikit. Kalau nggak sengaja banyak batal. Aduh, u-nya panjang tuh, aduh gitu. U-nya ada 17 gitu. Itu batal sholatnya gitu. Iya, jadi sedikit nggak sengaja itu mesti sedikit. Kalau nggak sengaja banyak, jatuhnya jadi batal sholatnya. Sama kayak puasa. Puasa itu kan kalau makan lupa kagak batal, asal makannya dikit gitu. Kalau banyak kagak batal. Kalau banyak bukan lupa namanya, emang sengaja lapar itu dia. Gitu. Kalau banyak makannya puasanya batal begitu. Walaupun alasannya lupa enggak, karena enggak cocok itu. Masa lupa banyak kan kagak cocok gitu. Kemudian yang kelima, wabil mufattiri amdan. Yang kelima yang batalin sholat adalah seluruh yang membatalkan puasa. Yang batalin puasa apa aja sih? Makan, minum, dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ini rongga nih. Rongga itu di dalam tubuh kita ada 7 lubang rongga.
Nih hidung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemaluan depan, kemaluan belakang itu rongga. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang rongga yang tadi yang 7 batal puasanya. Dan kalau itu terjadi lagi sholatnya batal. Ini hidung 1, 2, 3 nih mulut rongga. Mulut nih batasnya makhraj huruf H kecil. Kemudian ini kuping kiri kanan, kemaluan depan, kemaluan belakang tuh 7 lubang rongga. Ini lagi sholat nih, kita lagi sholat, anak kita iseng masukin cotton bud ke hidung, nah batal sholatnya udah. Sebab itu pembatal puasa. Pembatal puasa dilakukan di dalam sholat, sholatnya batal. Gitu. Tapi kan kita nggak puasa, ya emang lagi kagak puasa, tapi kan lagi sholat. Gitu. Kalau itu terjadi lagi puasa, batal dua-duanya tuh. Sholatnya batal, puasanya juga batal. Jadi seluruh hal yang membatalkan puasa, dia membatalkan sholat. Kalau itu terjadi di dalam sholat. Kemudian yang keenam, wabil aklil katsiri nasiyan. Makan banyak tapi lupa, itu tadi kita singgung. Jadi makan minum itu termasuk pembatal sholat. Jadi kalau lagi sholat ada sisa makanan begitu, sisa makanan sengaja ditelan begitu, sholat batal. Itu yang namanya sisa, berasa begitu sisa. Maka kalau ketemu ada sisa makanan di dalam mulut lagi sholat, diludahin aja. Pakai sorban atau pakai sapu tangan, tangannya tinggal bergerak, tutup mulut, udah selesai. Nah ini di sorban nggak najis, enggak kan, sisa makanan bukan najis. Yang najis tuh muntah tuh najis gitu. Sisaan makanan bukan najis gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian di dalam sholat kita membuang sisa makanan. Ya cuman jangan sebuang-buangnya begitu, langsung kiri ada orang, di kanan gitu. Yang ada berantem itu kagak sholat jadinya. Atau pakai tangan aja sekedar langsung begitu. Dapat nama itu bawa sapu tangan begitu. Jadi nggak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, wasalasu harakatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut walau sahwan, walaupun dia lupa. Jadi gerakan itu tidak ada toleransi, walaupun lupa batalin sholat. 3 gerakan berturut. Nah, yang disebut 3 gerakan itu bagaimana? Jadi di dalam tubuh kita ini ulama membagi, ada anggota tubuh kecil, ada anggota tubuh besar. Yang dihitung sebagai gerakannya itu 1 gerakan adalah anggota tubuh besar. Anggota tubuh besar itu kepala, badan, tangan, kaki gitu. Sedangkan jari jemari ini anggota kecil. Jadi pergerakannya kagak dihitung 1 gerakan. Jadi kalau orang lagi sholat begini, kemudian gatel dia pipinya, tuh, ini hitungannya 1, jarinya garuk-garuk gini, ini kagak dihitung. Sebab yang dihitung gerakan besarnya. Ini gerakan besar 1 begitu. Gerakan besar balik lagi, ini balik lagi 1 nih begitu. Jadi begini. Nah kalau udah balik lagi kemudian dia bergerak lagi, berarti itu 2 kali berturut-turut. Begini 2. Tapi kalau dia turun kemudian diam sejenak, dipisahkan lagi, maksudnya diam. Nah gerakan selanjutnya nggak dihitung kedua, tapi gerakannya dihitung 1 lagi. Sebab tidak berturut-turut. Yang berturut-turut begitu. Jadi udah bergerak ke sini 1, dia bergerak lagi 2, kemudian dia gerak lagi 3, udah batal sholatnya gitu. Tangan. Jadi tangan, kepala, badan sama kaki itu anggota besar yang kalau bergerak dihitung gerakannya 1. Maka kalau ada orang yang misalnya kedap-kedip lagi sholat gitu, di depannya ada orang dia ngasih kode gitu, pakai gitu. Sholatnya sih nggak batal gitu. Cuman malaikat gedek aja ngeliat orang sholat begitu. Ini lagi sholat masih ngedip-ngedipin sama orang begitu. Jadi matanya kedip-kedip gitu. Itu nggak batal, itu nggak dihitung 1 gerakan. Jadi yang dihitung gerakan tuh nih kalau begitu tuh.
Kan ada tuh orang udah sholat masih ngeretekin pala aja begitu. Allahu Akbar. Wah, itu satu tuh dihitung tuh. Kalau dia begitu lagi jadi dua tuh. Jadi ini gerakan besar. Jari jemari kagak dihitung. Hidung, orang punya hidungnya gerak-gerak tuh. Gede kecil nggak dihitung. Sebab tuh gerakan kecil. Nah, cuman memang ulama berbeda pandangan soal gerakan kaki. Kaki kan kalau tangan nih dihitung satu kalau balik lagi tangan, tergantung posisi tangannya pas lagi. Kalau berdiri kan begini nih, kalau i'tidal kan lurus, jadi ketika dia bergerak balik lagi itu satu. Kalau lagi duduk di atas paha kan ya, jadi dia bergerak jatuh lagi ke paha dihitung satu. Jadi tangan itu dihitung satu kalau dia kembali ke tempatnya. Nah, kaki itu jadi perdebatan, apakah yang dihitung satu gerakan itu satu langkah, atau satu langkah kemudian rapat lagi itu baru dihitung satu. Paham gak kira-kira? Gitu nih, apa namanya, kalau kita lagi sholat kan di depan ada sop kosong gitu, lalu kita maju. Nah, ini satu langkah ini dihitung satu, atau yang namanya dihitung satu tuh begini tuh. Nah, begini. Nah, ini jadi perdebatan ulama. Jadi kalau begini nih satu, atau yang namanya satu tuh begini nih gitu. Jadi kalau kita bilang satu ini satu langkah dihitung satu, berarti begini jadi dua nih gitu. Gitu. Ada ulama yang bilang justru begini satu, kalau dia begini dua namanya gitu. Nah, itu jadi perdebatan. Kalau kita pakai pandangan kebanyakan ulama di Indonesia yang pakai banyak kitabnya Syekh Nawawi Banten tuh bilang begini satu nih. Jadi satu langkah tuh satu. Satu langkah satu, kalau dia begini dua. Makanya dia diem dulu nih biar nggak kehitung berturut-turut. Baru dia satu lagi satu dua. Nah, udah tuh aman. Gitu. Kata Syekh Nawawi begitu. Jadi satu langkah ini dihitung satu gerakan, begini jadi dua. Makanya nggak langsung maju, dia diam sejenak untuk memisahkan berturut-turutnya itu. Jadi kalau dia langsung ke depan begitu, satu, dua, tiga tuh, udah batal udah. Kata Syekh Nawawi begitu. Tapi kata Imam, ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia bilang yang namanya satu gerakan tuh begini satu gitu. Jadi nggak dihitung dua. Nah, cuman yang paling bagus tuh adalah pandangannya Imam, kalau buat saya begitu ya, pandangannya Syekh Nawawi Banten tuh lebih bagus, supaya orang nggak asal gampang bergerak di dalam sholat. Bahwa satu langkah itu dihitungnya satu gerakan. Jadi pala kita, badan kita, tangan sama kaki. Maka jari jemari kita, baik jari jemari tangan atau jari jemari kaki yang bergerak-gerak itu tidak dihitung sebagai satu gerakan. Jadi itu yang disebut dengan 3 kali bergerak berturut-turut, walaupun gerakan itu lupa begitu, walaupun gerakan itu lupa. Kemudian yang ke selanjutnya yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang ke-8, wal wasbatul fahisyah. Al wasbah itu lompat. Jadi kalau lompat kagak dihitung 1, 2, 3, sekali lompat batal sholatnya. Sebab lompat itu jatuhnya gerakan besar begitu, gerakan yang merubah urutan sholat. Gerakan yang merubah, kan urutan sholat tuh udah pakem tuh dari wahyunya begitu, berdiri, ruku, kemudian i'tidal. Ini pakem sholat begini. Ketika dia bergerak 3 kali gerakan, itu udah merusak pakem sholat. Maka yang merusak pakem sholat itu bukan cuma 3 kali, tapi dia lompat itu sudah merusak pakem sholat. Sebab pakem sholat itu wahyu, udah begitu diwahyukan, berdiri, ruku, i'tidal. Maka kalau dia bergerak tidak sesuai urutannya, tidak sesuai pakem, dia merusak sholat. Nah, kalau merusak sholat, sholatnya batal. Termasuk al-wasbatul fahisyah yang ke-8, melompat yang melakukan lompatan yang namanya orang lompat, al-fahisyah itu lompatan yang berat begitu.
Wa darbatil mufridati, yang ke-9 adalah ad-darbatil mufridati, melakukan pukulan yang keras, memukul dengan keras. Ini kalau kita di Indonesia kita nggak ngebayangin ada orang lagi sholat mukul orang, kagak begitu. Tapi kalau kita ke Masjidil Haram, ke Nabawi itu kebayangin tuh ada orang lagi sholat, orangnya tahu depan dia, kan langsung didorong sama dia tuh, langsung dorong. Itu kalau ngedorongnya pakai mukul kencang, sholatnya batal, begitu. Tapi kalau mukulnya pelan-pelan, dorongnya pelan-pelan, begitu, nggak batal sholatnya. Tapi kalau dia kencang langsung mukul, al-mufrid, yang dipukul langsung aduh, gitu tuh sholatnya batal, begitu. Kemudian yang ke-10, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, ziyadah menambah rukun fi'li, rukun gerakan sengaja. Kan di dalam sholat ada rukun bacaan, ada rukun gerakan. 13 rukun sholat itu, rukun bacaan 5. Takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, salawat kepada tahiyat akhir, salawat kepada Nabi di tahiyat akhir, dan assalamualaikum yang pertama. Ini 5 rukun bacaan. Selain 5 rukun gerakan semua. Maka kalau ditambah itu rukun gerakan, sholatnya batal. Contohnya gimana orang nambah rukun? Contohnya begini, kalau ada orang misalnya sholat 4 rakaat, duduk tahiyat awal dia lupa, begitu. Duduk tahiyat awal dia lupa. Kemudian setelah ini rakaat kedua nih, kan mestinya duduk tahiyat awal, dia langsung berdiri, Allahu Akbar. Dia udah berdiri nih, dia malah duduk lagi. Itu berarti nambah rukun. Padahal kalau dia sudah berdiri, itu sudah masuk ke rukun selanjutnya, nggak usah balik lagi. Kalau dia balik lagi, jatuhnya sholatnya batal, sebab dia nambah rukun gerakan, begitu. Beda kalau yang dia balik itu adalah rukun sholat. Kan kalau tahiyat awal mah bukan rukun sholat. Kalau dia balik lagi, itu namanya nambah gerakan. Atau kalau lagi sholat berjamaah, makmum yang kecepatan, misalnya imamnya ruku, Allahu Akbar, gitu. Dia makmumnya agak jauh nih, nggak kedengeran. Akhirnya imam belum sami Allahu liman hamidah, dia udah naik sami Allahu liman hamidah. Ini mestinya imam makmum begini, udah diam aja tungguin imam berdiri. Cuman karena dia kagak enak berdiri sendirian, dia ruku lagi, begitu. Nah ini batal. Dia nambah rukun sendiri namanya. Ini sholatnya batal. Jadi kalau kita kecepatan daripada imam, begitu, maka kita nggak perlu balik lagi, diam aja. Diam, i'tidal, nanti imam i'tidal. Kompensasinya kata Syekh Nawawi, dia bergeraknya lebih lambat di rukun selanjutnya dibanding imam. Jadi kita i'tidal duluan. Kira-kira i'tidal kita berapa detik tuh? 1, 2, 3, 4 detik lebih cepat dari imam. Maka ketika imam duduk turun untuk sujud, ketika imam udah nempel sujud, kita lamain sedikit 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kompensasi sebab kita tadi kecepatan daripada imam. Jadi nggak usah kita balik ke ruku lagi. Sholatnya jadi bantal. Itu ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah gerakan rukun sengaja. Kalau kagak sengaja gara-gara lupa, kayak lupa rakaat, dia bingung rakaat tadi 3 apa 4 ya, akhirnya dia bilang 3 begitu, akhirnya kan jadi nambah jadi 5. Itu nggak ada masalah, sebab muncul karena keraguan-raguan. Ini sengaja dia duduk lagi, sengaja dia ulang lagi, padahal udah masuk ke rukun selanjutnya. Wa taqaddumu, yang ke berapa nih? Yang ke 11. At-taqaddumu, melebihi ala imamihi, melebihi imamnya biruknaini dengan 2 rukun. Lebih cepat dari imam 2 rukun. Yang disebut lebih cepat 2 rukun tuh begini.
imamnya masih ruku, kemudian dia itu sudah duduk di antara dua sujud, itu melebihi dua rukun, begitu. Itu kalau kayak gitu udah batal sholatnya. Imamnya lah masih ruku, dia malah udah sujud dan siap-siap duduk. Kalau udah duduk, udah berarti batal sholatnya. Sebab dari awal niatnya jadi makmum. Ketika niat jadi makmum, seluruh gerakan imam tidak boleh mendahului. Yang ke-12 adalah at-takhalluf. At-takhalluf bihima bighairi udhrin. Kalau tadi ngeduluin imam, kalau yang selanjutnya yaitu ketinggalan imam dua rukun. Imamnya udah duduk di antara dua sujud, kitanya masih ruku, itu namanya ketinggalan dua rukun. Jadi kalau kita ketinggalan satu rukun enggak masalah. Jadi ketinggalan ini begini, imam ruku, kita masih berdiri, itu belum ketinggalan namanya. Emang begitu kudunya, imam duluan. Ketika imamnya i'tidal, kita masih berdiri. Nah, satu tuh ketinggalan tuh. Kemudian imamnya sujud, kita masih berdiri. Dua, udah batal sholatnya. Begitu. Maka kalau emang ketahuan imamnya rada cepat dan kita nggak mampu ngikutin imam, udah ntar aja dah sholatnya dah, daripada sholat sama imam yang kecepatan, begitu. Jadi sholat sendiri aja dulu, atau nunggu jemaah yang lain, begitu. Atau kalau mau negor imam boleh tuh, mam, rada pelan-pelan, gitu. Di belakang banyak orang tua. Kemudian niyatu qad'is shalah, tanggung. Yang ketiga, dia berniat untuk membatalkan sholat. Jadi di dalam sholat dia niat, di dalam sholatnya dia niat, udah gue batalin sholat aja lah, begitu. Wa ta'liqu qad'iha bi syai'in, atau yang ke-14 menggantungkan pembatalan sholat dengan sesuatu. Allahu Akbar, dia sholat, ternyata imamnya adalah orang yang dia kagak demen, begitu. Dia bilang, pokoknya ntar kalau dia baca surat ini gua keluar, gitu. Itu nggak usah nunggu imam baca surat itu, sejak dia ngomong begitu dalam hati, sholatnya udah batal. Jadi menggantungkan pembatalan sholat pada sesuatu itu membatalkan sholat, gitu. Dia lagi sholat nih, atau lagi sholat di rumah, gitu. Nih dia bocahnya lagi tidur. Allahu Akbar. Bocahnya udah ngulet-ngulet tuh. Dia dalam hati dia bilang, tuh kalau baca gue bangun, gue batalin sholat. Gak usah nunggu bangun, niat begitu tuh udah batalin sholat, begitu. Jadi menggantungkan pembatalan sholatnya pada sesuatu tuh membatalkan sholat. Jadi maka ketika sholat nggak boleh di dalam sholat punya niat untuk keluar dari sholat kalau ada A, B, C, nggak boleh. Jadi ketika dia punya niat seperti itu, maka sejak saat itu sholatnya sudah batal. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut setelah azan dulu. Silahkan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammad al-wasiyati wal-fadil wa syaraf ad-darajati al-'aliyati ar-rafi'ah wa ba'th maqam Muhammad alladhi innaka la tukhlifu al-mi'ad. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apa ada pertanyaan dari materi yang tadi kita sampaikan? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia ngerapetin barisan ceritanya. Oh, Jumat, ya. Pertama, jadi memang ada ulama yang menjadikan nempelin mata kaki dengan mata kaki jamaah yang sampingnya itu sebagai keharusan, bahkan jadi syarat itu dalam sholat berjamaah. Namanya Syekh
Nasiruddin Al-Albani. Beliau punya kitab namanya Sifat Salat Nabi. Di dalam kitab tersebut banyak perkara-perkara yang justru dia apa istilahnya tuh banyak menabrak kaidah yang sudah disepakati oleh 4 mazhab dalam masalah salat. Termasuk ini, beliau termasuk yang sangat keras soal menempelkan mata kaki. Sedangkan jumhur ulama tidak tidak membuat ulama memberikan bahwa yang namanya kerapatan barisan, kelurusan barisan itu bukan kewajiban sholat berjamaah, tapi bagian daripada adab dan sunnah sholat berjamaah. Rapat bagus, tidak rapat sholatnya tetap sah, begitu. Bahkan kalau sholatnya longgar-longgar, nggak ada masalah, sholat berjamaah tetap sah. Atau ada teman kita yang sholatnya di pojok sendirian, sof 1, 2, 3, kemudian dia langsung sholatnya yang lengkap, nggak ada masalah, begitu. Sebab untuk menempelkan mata kaki dengan mata kaki saudaranya itu mustahil. Ia nempel di awal, tapi dengan banyaknya gerakan sholat, dia ruku, berdiri, itu lama-lama itu malah menyulitkan akhirnya. Menyulitkan, hampir tidak bisa sepanjang sholat itu harus dirapetin terus, begitu. Lagi ruku dan seterusnya. Maka cukup sekiranya tidak ada celah antara satu dengan yang lain, itu sudah cukup. Dan kita itu punya kewajiban, kata Nabi Muhammad SAW, hadzu bainal manakibi wal aqdam, lurusin antara pundak dan kaki. Jadi kita tuh tidak boleh kaki kita lebih lebar daripada pundak kita. Nabi Muhammad nyuruhnya lurusin tuh pundak sama kaki lurus. Jangan sampai jatah orang kita ambil, tuh zalim namanya, begitu. Dan praktek menempelkan mata kaki tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yang dia pahami daripada hadis Nabi. Jadi kan lagi sholat berjamaah begini, Nabi Muhammad bilang, sawu sufufakum wa hadzu bainal manakibi wal aqdam, lurusin, rapetin, samain itu pundak sama kaki. Kan begitu Nabi Muhammad bilangnya. Kata Nu'man bin Bashir, itu kan hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia bilang, wa ra'aitu ahadana, saya ngelihat salah satu di antara kita. Jadi dari sekian banyak sahabat yang ikut salat berjamaah, kata Nu'man bin Bashir, ra'aitu ahadana, saya lihat salah satu di antara para sahabat, yuzliku ka'bahu bi ka'ba ghairi, dia tempelin mata kakinya ke mata kaki sampingnya. Itu bukan pekerjaan Nabi, bukan pekerjaan mayoritas sahabat, tapi salah satu sahabat Nabi melakukan itu. Maka kalau cuman salah seorang sahabat, nggak boleh kita kemudian jadi kewajiban. Kalau kagak nempel kaki dosa. Toh sahabat Nabi tidak melakukan, Nabi Muhammad juga kagak nyuruh begitu. Nabi Muhammad lurusin, dirapetin, bukan disuruh tempelin, bukan begitu. Jadi maka itu kalau ada di antara kita yang memang seperti itu, ya udah, kitanya nggak usah minggir-minggir juga, kesian orangnya begitu. Jadi kita sholat biasa aja, kaki kita seukuran pundak kita, begitu. Diinjak biarin dah, diinjak nggak apa-apa, begitu. Namanya sama saudara muslim, gitu. Daripada orang kagak sholat biarin nggak apa-apa, gitu. Jadi kita ikhlasin kaki kita untuk orang saudara kita yang mau sholat berjamaah. Sambil besok-besok kita kasih tahu, begitu. Malam Minggu pertama ada pengajian, besok ikut ya, gitu. Biar dia tahu, biar kita ajarin di sini. Kemudian yang kedua soal sholat zuhur lagi. Jadi ini memang kalau kita lihat di banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i, ada syarat-syarat yang zaman sekarang tuh hampir tidak mungkin dipenuhi dalam syarat sah sholat Jumat. Ada yang namanya, jadi syarat sah sholat Jumat itu kan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada 40 orang mustautin. 40 mustautin itu 40 orang akamsi.
anak kampung situ. Begitu. Yang udah dewasa balik laki-laki. Misalnya, kalau ada Jumatan yang akamsinya cuman 35 orang gitu. Imamnya kan dari luar, bukan anak kampung situ. Kemudian ada orang PLN tuh lagi lagi ngerjain tiang listrik. Orang PLN-nya ada 7 orang. Jadi 35 nambah 7 42 gitu. Itu hitungannya tetap tuh 35 tuh. Itu 7 orang kagak dihitung sebab bukan mustautin begitu. Itu ada syarat 40 orang mustautin. Kemudian juga ada syarat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa satu Jumat itu untuk satu kampung. Nggak boleh ada 2 Jumat dalam satu kampung begitu. Yang disebut kampung tuh orang yang punya pasar bareng. Jadi kalau ada pasar tuh di situ, ini pasar buat orang mana nih? Ada A, B, C. Berarti itu jatuhnya satu kampung tuh. Satu kampung kata mazhab Imam Syafi'i kudu satu Jumat, dan itu nggak mungkin zaman sekarang. Nah, kalau ada syarat-syarat ini sulit untuk terpenuhi, maka dianjurkan untuk melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu banyak disebutkan di kitab-kitab Asy-Syafi'i. Termasuk ada namanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, punya kitab namanya Miftahul Ghuyub fi Muamalati Allamil Miftahul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub, bahwa salah satu ketetapan mazhab Syafi'i, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi tanpa uzur, artinya nggak ada uzurnya. Misalnya mestinya Jumatan bisa di situ, orang bikin lagi Jumatan, itu kan nggak ada uzurnya. Itu sholat zuhur habis Jumatan wajib hukumnya. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat Jumat karena tidak sengaja, memang sulit begitu. Ada penduduknya padat, kalau disatukan jalan bakal ketutup dan macam-macam, maka sholat zuhur lagi setelah sholat Jumat itu hukumnya sunnah begitu. Dan saya pesan kepada para jamaah untuk tidak melihat miring tradisi sholat Jumat, tradisi sholat zuhur setelah sholat Jumat, karena memang begitu tradisi madhabnya Syafi'i ketika memperhatikan syarat-syarat Jumat begitu. Dan kita memang banyak yang udah kagak patuh pandangan mazhab sekarang gitu. Jadi kalau mau ikut zuhur gimana Ustaz? Ikut nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa di sholat Jumat. Tapi jangan pernah melihat miring, mengejek, menyindir atau merendahkan saudara-saudara kita yang sholat zuhur lagi. Justru kita berterima kasih harusnya, sebab mereka lah tradisi madhab masih terjaga, karena syariat Islam dijaga oleh ulama-ulama madhab nih. Kalau kagak ada madhab, kita nggak punya pakem. Siapa aja orang datang asal bikin ini, asal bikin itu, asal ngomong ini, karena nggak punya pakem. Alasannya gampang, kan yang penting Al-Quran Sunnah, habis semuanya tuh. Tapi gara-gara madhab, syariat kita dijaga. Ini dijaga, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi orang nggak bisa asal ngomong sendiri, asal ini sendiri. Ulama madhab tuh yang jaga-jagain. Makanya jangan pernah melihat miring orang-orang yang menjaga tradisi keilmuan madhab. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.